Orde Baru akhirnya jatuh setelah kurang lebih 32 tahun berkuasa di Indonesia. Tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki era baru, reformasi. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, Malaysia, Filipina, Korea, dan tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 per US dollar pada Oktober terus melemah menjadi sekitar 17.000 per US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent atau nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Kamdesius. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, PPP 22,4%, dan PDI 3%. Sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998 menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya, dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat, yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain, semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota yaitu tuntutan penurunan harga sembako, 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN, serta suksesi kepemimpinan nasional. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu, sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa, karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul.
Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan, dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Dan 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang menjadi agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Akhir pemerintahan Orde Baru. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak peluru saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR-DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR-DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan oleh para tokoh reformasi untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, rencana apel dan doa bersama batal karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR-DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998, atau DPR-MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Presiden Soeharto akhirnya membacakan pernyataan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun, kemudian digantikan oleh B.Y. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru dan memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai
Bertemu di Hanoi.